warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Abdrani dengan NPM 262201057. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi untuk valuta asing, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang mana pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan dosen pengampu Ibu Hesti Setiwalini, SAK, MAK. Langsung saja ke pembahasan. Penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang pertama, di sini terdapat 4 komponen, yaitu laporan keuangan dan mata uang pelaporan. Yang kedua, adanya metode translasi. Yang ketiga, adanya metode pengukuran kembali. Dan yang keempat, itu ada isu-isu seputar penjabaran laporan keuangan. Nah, pada laporan keuangan dan mata uang pelaporan ini, mata uang itu merupakan nilai tukar dalam kegiatan operasi yang digunakan suatu entitas. Yang pertama, mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Dan mata uang penyajian itu merupakan mata uang yang digunakan dalam pelaporan-laporan keuangan. Yang kedua itu adanya metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Metode yang digunakan ini adalah metode translasi dan metode pengukuran kembali. Metode translasi itu sendiri merupakan metode untuk menjabarkan laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Sedangkan untuk metode pengukuran kembali itu merupakan pengukuran kembali laporan keuangan entitas apabila mata uang lokal yang digunakan suatu entitas tersebut mata uang fungsional ke mata uang asing, sehingga diperlukannya pengukuran kembali. Nah, yang kedua ini adanya metode translasi. Pada metode translasi ini sudah disebutkan tadi bahwa metode translasi ini merupakan metode untuk menjabarkan laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Sehingga ketika penjabaran ini dilakukan, maka terdapat kurs nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara yang lainnya. Nah, dari kurs ini maka terdapatlah selisih yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain di laporan keuangan hasil penjabaran. Nah, untuk penghasilan komprehensif ini sendiri merupakan keuntungan ataupun kerugian yang terjadi pada suatu usaha yang mana penghasilan atau pengurangan ini tidak berpengaruh terhadap arus kas karena ini merupakan pengurangan yang terjadi dari nilai wajar pada beberapa komponen. Nah, sedangkan untuk kertas kerjanya itu terdapat kertas kerja pada pos neraca, saldo yang berupa laporan posisi keuangan dan laba rugi. Nah, untuk posisi laporan laporan posisi keuangan itu sendiri terdapat pos-pos yang harus diperhatikan. Salah satunya itu adanya pos moneter, yaitu adalah unit-unit uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang diterima atau dibayarkan yang pasti atau dapat ditentukan, misalnya kas, piutang, dan utang. Sedangkan untuk pos non-moneter itu ada unit mata uang yang dimiliki serta aset yang diliabilitaskan selain dari pos moneter seperti seperti biaya yang dibayar di muka, persediaan, aset tetap, dan liabilitas tangguhan. Yang ketiga itu adanya kurs penutup. Kurs penutup ini adalah nilai tukar spot pada akhir periode, sedangkan kurs akuisisi itu adalah nilai tukar pada saat tanggal akuisisi terjadi. Yang ketiga adanya saldo laba pra-akuisisi. Nah, saldo laba ini adalah berapa banyak laba yang diperoleh pada setiap saat ekuitas diakuisisi oleh investor, sehingga terjadinya perolehan nominal laba. Nah, yang keenam itu adanya saldo laba pasca akuisisi. Nah, setelah melakukan pengakuisisian, maka di situ akan terjadinya pencatatan laba setelah akuisisi.
yang diakuisisi oleh investor. Sedangkan untuk posisi laba rugi, pos yang harus diperhatikan itu adalah pos pada saat transaksi, pendapatan, beban, dan transaksi kurs pembagian dividen. Nah, pembagian dividen ini adalah seberapa banyak dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, dan kurs itu adalah nilai tukar antara mata uang suatu negara dengan negara yang lainnya. Nah, selanjutnya itu adanya penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan ini sama halnya dengan laporan keuangan pada umumnya, namun pada pos penghasilan komprehensif lainnya ini dihasilkan dari transaksi yang disajikan sebagai komponen ekuitas dengan penghasilan komprehensif lainnya. Sedangkan untuk metode pengukuran kembali ini kan merupakan metode yang terjadi untuk pengukuran laporan keuangan entitas apabila mata uang fungsional ke mata uang asing. Apabila mata uang lokal yang digunakan suatu entitas itu berbeda, sehingga diperlukannya pengukuran kembali. Nah, perlakuan akuntansinya itu ketika penjabaran dari mata uang asing ke mata uang fungsional, maka kurs yang digunakan itu juga tidak akan sama, sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi tersebut. Nah, selisih ini nanti akan diakui sebagai penghasilan ataupun kerugian di laporan laba rugi pengukuran kembali. Sedangkan untuk kertas kerjanya itu sama seperti metode sebelumnya, dan penyajian dan pengukurannya itu sama dengan laporan keuangan pada umumnya, namun keuntungan atau kerugian pengukuran kembali dengan metode ini disajikan di laporan laba rugi komersial. Nah, untuk perbedaan metode translasi dan metode pengukuran kembali. Untuk metode translasi, entitas tunggal itu akan mencatat mata uang pencatatannya, mata uang fungsional, dan untuk mata uang penyajiannya itu mata uang asing. Sedangkan untuk metode pengukuran kembali, entitas tunggal itu mata uang pencatatannya itu menggunakan mata uang asing, dan mata uang penyajiannya itu mata uang fungsional. Sehingga untuk entitas tunggal ini, untuk kedua metode ini itu kebalikan. Dan sama halnya dengan entitas anak dan entitas induk. Nah, untuk metode translasi, bagi entitas anak, mereka akan melakukan pencatatan mata uang berupa mata uang fungsional. Sedangkan untuk mata uang penyajian, mereka akan melakukan fungsional juga. Dan bagi entitas induk itu mereka akan melakukan pencatatan mata uang asing. Sebaliknya juga untuk metode pengukuran kembali, entitas anak akan mencatat mata uang asing, penyajiannya juga akan melakukan mata uang asing, dan untuk entitas induk mereka akan melakukan penyajiannya mata uang fungsional. Selanjutnya yang keempat, isu-isu lain seputar penjabaran laporan keuangan. Nah, dari isu-isu ini terdapat dua komponen, yaitu adanya perubahan mata uang fungsional dan transaksi antar entitas. Perubahan mata uang fungsional ini terjadi karena adanya perubahan dari kegiatan transaksi, adanya kejadian-kejadian di luar dugaan dan kondisi yang memungkinkan. Nah, salah satu faktornya ini karena bisnis perusahaannya semulanya mendapatkan lebih banyak pendapatan lebih banyak dipengaruhi dengan mata uang rupiah, namun mengalami perubahan lebih banyak memperoleh pendapatan dengan mata uang asing atau dolar, sehingga kurs selisih nilai dari
rupiah ke dolar ini akan menjadikan pencatatan bagi entitas itu bisa berupa keuntungan ataupun kerugian. Nah, perubahan mata uang ini, mata uang fungsional ini dapat berdampak terhadap metode penjabaran laporan keuangan, yang mana keuangan entitas anak dalam dolar dijabarkan ke dalam rupiah itu akan mengalami keuntungan. Sedangkan penjabaran dari rupiah ke dolar itu akan memungkinkan suatu entitas ini akan mengalami kerugian. Nah, yang kedua ini adanya transaksi antar entitas. Transaksi antar entitas ini apabila terjadi suatu aset dan liabilitas moneter antar kelompok antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Nah, misalnya entitas induk yang mata uang fungsionalnya dan penyajiannya itu merupakan rupiah meminjamkan kepada entitas anak dengan mata uangnya itu mata uang asing atau dolar, sehingga piutang yang dicatat oleh entitas induk ini keuntungan ataupun kerugiannya tidak akan dicatat, akan tetapi bagi entitas anak mereka akan melakukan pencatatan, entah itu keuntungan atau kerugian atas pencatatan peminjaman utang ke entitas induk. Nah, selisih kurs ini nantinya itu akan dicatat oleh entitas anak. Sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.